Pier Totem Locomotor. Together. Hai Universe, welcome back again. Kalian apa kabar nih? Tentunya masih pada semangat dong ya. The Last One benar-benar terakhir kali ini. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Film terakhir ini masih melanjutkan perjalanan Golden Trio mencari semua Horcrux yang tersisa. Cuman bedanya kali ini mereka nyarinya di tengah-tengah perang sihir yang sedang pecah di Hogwarts. Dan pastinya bakalan ngebuat kalian semua juga ikutan tegang. Well, sebelum mulai warning lagi ya bagi kalian yang belum nonton filmnya secara utuh, karena di video ini tentunya full spoiler content. Universe bareng gue Zai, let's go. Di awal-awal tentunya masih nyambung dengan film sebelumnya di mana Voldemort berhasil ngambil The Elder Wand dari kuburannya Dumbledore. Scene lalu pindah memperlihatkan keadaan Hogwarts yang begitu dark dan kini dipimpin oleh Severus Snape yang mana tentu aja juga dalam kendali Voldemort. Balik lagi ke Harry setelah selesai nguburin Dobby di tempat yang ternyata adalah markas tersembunyi Order Phoenix. Selain Golden Trio, Luna, Mr. Ollivander, serta Goblin bernama Gryffindor, di tempat tersebut juga ada Bill sama Fleur yang kebetulan juga pas lagi ada di sana. The Order uses it now as a safe house. We used to come here as kids. I need to talk to the Goblin. Kemudian Harry menemui Gryffindor buat minta bantuan agar bisa menyusup masuk ke dalam berangkasnya Bellatrix di Gringotts meskipun harus dibayar dengan pedang Godric Gryffindor. Harry yakin kalau dalam berangkas tersebut bukan hanya ada pedang Gryffindor palsu, tapi juga terdapat salah satu dari Horcruxnya Voldemort. Itulah sebabnya mengapa Bellatrix sampai marah besar serta ketakutan setengah mati ketika menyangka Golden Trio udah berhasil masuk ke dalam berangkasnya. I need to talk to the Goblin. How are you? Alive. Why did Bellatrix Lestrange think it should be in her vault at Gringotts? And a few curious things in the vaults at Gringotts. You? No. Lanjut Harry menemui Mr. Ollivander buat nanyain tentang beberapa tongkat sihir yang kemarin dia rebut dari tangan Draco. Karena tentunya dia mau memakai salah satunya buat menggantikan tongkatnya yang sudah patah. Mr. Ollivander lalu menyarankan Harry agar memakai tongkat yang dulunya milik Draco. Karena beliau mendeteksi kesetiaan tongkat tersebut sudah pindah ke Harry sejak dia merebutnya dari tangan Draco. Sekarang tibalah saatnya Golden Trio dengan dibantu Gryffindor buat menyusup masuk ke dalam Bank Gringotts. Menggunakan ramuan Polyjuice, Hermione sama Ron menyamar jadi Bellatrix dan seorang Death Eater, sedangkan Harry sama Gryffindor mengikuti dari belakang pakai jubah gaib. Meskipun hampir ketahuan saat identifikasi dengan bantuan Gryffindor, mereka semua akhirnya bisa masuk ke dalam berangkasnya Bellatrix yang juga dijaga sama naga di pintu depannya. Di dalam banyak banget berbagai macam perhiasan yang dilengkapi dengan kutukan Gemino. Jadi setiap benda apapun yang disentuh bakalan berlipat ganda. Kemudian mata Harry tertuju kepada sebuah piala emas. Dia yakin kalau itulah Horcrux yang mereka cari. Walaupun harus bersusah payah karena semua perhiasan di dalam berangkas tersebut jadi tambah banyak banget berlipat ganda. Akhirnya Harry berhasil menggapai pialanya dan keluar sama-sama dari berangkasnya Bellatrix Lestrange. Sword's yours. She gives us away. We might as well use that sword. I wish to enter my vault. Madame Lestrange. Lanjut sesampainya di depan berangkas ternyata para penjaga di sana sudah mencium penyusupan mereka. Ditambah lagi dengan Gryffindor yang berkhianat setelah mendapatkan pedang Gryffindor dengan meneriaki Golden Trio sebagai perampok buat nyelamatin dirinya sendiri. Walhasil serangan beruntun langsung ngincer mereka bertiga. Untungnya ide gila Hermione buat memakai naga yang terikat di depan mereka berhasil. Dan bersama sang naga, Golden Trio terbang dengan selamat keluar dari Bank Gringotts. Hingga sesampainya di laut dekat pantai, mereka bertiga lompat ke air buat turun.
Tetapi saat dalam air inilah Harry malah jadi kumat lagi. Dia melihat Voldemort sudah langsung ngamuk-ngamuk di Gringotts serta ngebunuh-bunuhin orang di sana. Termasuk juga Griphook, lalu pedang Gryffindor otomatis menghilangkan dirinya dari sana. Harry juga tahu kalau sekarang Voldemort sudah menyadari kegiatan mereka yang berburu Horcrux. Dan secara nggak sengaja dia tiba-tiba melihat bayangan dari kastil Hogwarts dan Rowena Ravenclaw di sana. Hingga membuatnya yakin serta menyimpulkan kalau Horcrux selanjutnya berada di Hogwarts dan ada hubungannya dengan asrama Ravenclaw. Tapi masalahnya sekarang Golden Trio udah nggak bisa masuk seenaknya lagi ke Hogwarts. Karena pastinya Snape, Death Eater, serta para Dementor yang jaga di sana bakalan segera menangkap mereka. Sejenak mikirin caranya, Harry keinget dengan 7 jalan rahasia yang dia ketahui dari peta perampok. Singkat cerita, Golden Trio langsung menuju Hogsmeade buat mencari jalan rahasia tersebut. Cuman penjagaan di sekitar Hogwarts sekarang lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Baru beberapa saat tiba, mereka bertiga langsung ketahuan oleh beberapa Death Eater yang jaga dan langsung gerak buat nyari Golden Trio. Lalu seseorang yang mirip banget sama Dumbledore segera ngajak mereka masuk ke dalam rumah hingga mereka pun bisa terselamatkan. Ternyata orang itu adalah Aberforth, adik kandungnya Albus Dumbledore. Beliau juga yang selama ini dilihat Harry di balik pecahan cermin serta yang mengirim Dobby buat menyelamatkan mereka bertiga ketika di Malfoy Manor. Beliau terlihat marah ketika Harry mengutarakan niatnya untuk masuk ke Hogwarts buat melanjutkan perjuangan kakaknya Albus Dumbledore dalam berburu Horcrux. Karena beliau yakin Harry cuma akan bunuh diri kalau masuk ke Hogwarts sekarang. Cuman melihat kesungguhan dan tekad dari 3 bocah ini yang begitu besar akhirnya membuat beliau luluh dan segera menyuruh sebuah lukisan di rumah tersebut untuk menjemput seseorang. Lalu nggak lama kemudian lukisan tersebut balik lagi dengan Neville bersamanya buat nunjukin sebuah lorong rahasia yang bahkan nggak ada di peta perampok. Neville pun langsung ngebawa Golden Trio untuk masuk ke dalam kastil dan sesampainya di sana, mereka semua disambut dengan sukacita oleh Laskar Dumbledore Jilid 2 pimpinannya Neville Longbottom yang juga memberontak secara diam-diam. Sementara itu Neville juga langsung mengabarkan kepada Profesor Lupin dan semua anggota Orda yang tersisa tentang kedatangan Golden Trio ke Hogwarts. Neville. Don't remember this on the orders, man. That's because it never existed till now. Hogwarts has changed. Hey, listen up, you lot. Brought you a surprise. Fine. Lalu setelah basa-basi sebentar, Harry pun langsung ngutarain niatnya untuk mencari sebuah Horcrux yang kemungkinan besar ada di Hogwarts serta berhubungan langsung dengan asrama Ravenclaw. Meskipun bendanya belum jelas apa, Luna yang juga sudah ada di sana mengungkapkan pendapatnya tentang mahkota Rowena Ravenclaw dan menurutnya benda itulah yang dicari Harry sekarang. Tapi pendapat Luna itu segera dibantah oleh Cho karena memang mahkota tersebut sudah hilang selama berabad-abad serta nggak pernah ada orang hidup yang pernah melihatnya. Lanjut, mereka semua dikagetkan oleh Ginny Weasley yang tiba-tiba datang membawakan kabar buruk. Kalau sekarang Snape ternyata sudah menyadari keberadaan Harry di kastil. Hingga semua murid pun segera disuruh buat berkumpul di aula besar sekarang juga. Di sana Snape mengancam bakalan ngasih hukuman mengerikan bagi siapa aja, entah itu murid ataupun staf yang berusaha buat nyembunyiin Harry darinya. Tetapi di luar dugaan semua orang, ternyata Harry muncul di tengah-tengah berkumpulnya para murid, sekaligus mempertanyakan pertahanan Snape yang begitu mudah untuk ditembus. Karena dari pintu depan ternyata para anggota Orda juga sudah berhasil masuk. Di kesempatan ini juga Harry mengungkapkan kejadian malam itu di Menara Astronomi, di mana kepala sekolah sebelumnya dibunuh oleh orang kepercayaannya sendiri yang tak lain adalah Severus Snape. Lalu Profesor McGonagall yang mendengar kebenaran tersebut langsung turun tangan menghadapi Snape ketika dia berusaha buat nyerang Harry, hingga membuatnya segera kabur meninggalkan Hogwarts saat itu juga. What is it, Ginny? Snape knows. Harry Potter was sighted in Hogsmeade. To have knowledge of these events... I'm afraid it's quite extensive. How dare you stand where he stood? A man who trusted you and killed him! Kemudian keadaan jadi sedikit meriah sesaat sebelum tiba-tiba Voldemort mengancam lewat sebuah telepati kepada semua orang di sana agar segera menyerahkan Harry sekarang juga. Dia pun memberikan waktu 1 jam sebelum memerintahkan semua pasukannya buat menyerang serta membunuh semua orang di dalam kastil.
Profesor McGonagall yang secara nggak langsung menjadi pimpinan Hogwarts sudah mengambil keputusan untuk melakukan perlawanan serta melindungi Harry dalam perburuan Horcrux. Beliau bahkan juga mengizinkan semua murid senior untuk ikut berperang melindungi sekolah mereka. Give me Harry Potter. I know that many of you, but this is folly. Give me Harry Potter. What are you waiting for? Someone grab him! Kemudian semua orang segera bergegas melakukan bagiannya masing-masing. Profesor McGonagall memanggil pasukan tentara khusus Hogwarts yang terbuat dari batu. Lalu para guru lainnya juga melakukan mantra perlindungan di sekeliling bangunan Hogwarts. Laskar Dumbledore di bagian belakang sekolah dan para anggota Orde berjaga di tingkat atas kastil. Pier Totem Locomotor! Protect us! Do your duty to our school! Sementara itu di dalam Golden Trio juga segera melakukan aksinya. Ron sama Hermione pergi ke Chamber of Secret buat ngancurin Horcrux sebelumnya pakai taring Basilisk. Dan Harry berniat untuk memulai pencariannya dari ruang rekreasi Ravenclaw. Tapi rencananya tersebut tiba-tiba dihentikan oleh Luna Lovegood yang menyarankan agar Harry pergi ke Menara Ravenclaw buat menanyakan tentang mahkota Rowena kepada Helena, hantu anaknya yang berada di menara tersebut. Harry baru yakin jika benar mahkota tersebut adalah Horcrux yang dia cari setelah mendengarkan cerita dari Helena. Kalau dulu Voldemort juga minta petunjuk darinya untuk mencari mahkota ibunya tersebut. Lalu setelah dikasih beberapa clue oleh Helena, Harry langsung menuju ruang kebutuhan buat nyari keberadaan benda itu. Do what you have to do. I'll secure the castle. You destroyed Tom Riddle's diary with the basilisk fact, right? Okay. Okay, but take this. Harry! Harry Potter! You listen to me right now! It's obvious, isn't it? We have to talk to someone who's dead. Seek my mother's diadem. Tom Riddle. But he lied. I know what he's done! I know who he is! Lanjut di luar kastil, terlihat Voldemort sudah memerintahkan seluruh pasukannya buat memulai perang Hogwarts. Tapi untungnya serangan mereka semua masih belum bisa menembus pelindung yang dibuat oleh semua profesor. Begin. You okay, Freddy? Quality of one's conviction is that determines success. Balik lagi ke dalam di Chamber of Secret yang sudah berhasil dibuka oleh Ron sama Hermione. Di sana Ron segera mengambil taring dari tengkoraknya Basilisk lalu menyuruh Hermione buat melakukan eksekusi. Meskipun sempat gak yakin bentar, Hermione akhirnya berhasil menghancurkan Horcruxnya dan malah berujung dengan ciuman dari dua sahabat yang sudah lama saling mencintai tersebut. Kemudian Voldemort yang otomatis juga pasti ngerasain kalau lagi-lagi salah satu Horcruxnya berhasil dihancurkan. Dia pun menjadi sangat murka hingga membuatnya turun tangan langsung sampai-sampai menyebabkan pecahnya mantra perlindungan mereka. Seketika itu juga ribuan pasukannya merengsek masuk dan terjadilah perang besar Hogwarts. Di tengah-tengah perang inilah Harry terus berlari hingga akhirnya tiba di ruang kebutuhan. Lalu di tempat lain Ron sama Hermione juga segera menyusul Harry ke ruang kebutuhan setelah melihat jejaknya lewat peta perampok yang mereka pegang. Beberapa saat di dalam ruang kebutuhan, Harry segera memfokuskan lagi pikirannya sampai matanya tertuju pada sebuah kotak kecil yang ternyata berisi mahkota tersebut. Bloody hell, we'll never find it on this.
Cuman sialnya Harry baru sadar kalau dari tadi dia sudah diikuti oleh Draco bersama dengan komplotannya. Dan tongkat Draco juga sudah mengacung tepat di depan mata Harry. Tapi lagi-lagi Dewi Fortuna masih berpihak kepada Harry karena dua sahabatnya juga sudah berhasil tiba di sana serta langsung melucuti tongkat dari Draco. Karena panik, salah satu dari geng Draco bernama Crab mengeluarkan mantra api yang gak kekontrol hingga membakar seluruh benda di ruangan tersebut secara cepat sampai-sampai dia sendiri juga tewas di sana. Sementara yang lain segera meninggalkan ruangan tersebut memakai sapu terbang. Kemudian pas di depan pintu ruang kebutuhan, Hermione melemparkan taring basilis kepada Harry dan seketika dia menghancurkan Horcruxnya memakai taring tersebut. Lalu diikuti oleh Ron yang langsung menendangnya masuk ke dalam ruang kebutuhan tepat sebelum pintunya ketutup. Sementara itu di luar Voldemort terlihat semakin kacau serta ketakutan karena dalam waktu yang hampir bersamaan dua Horcruxnya dihancurkan sekaligus. Dia pun lantas segera pergi buat mengamankan ularnya yang merupakan Horcrux terakhir miliknya. Dan Harry ternyata juga langsung menyadari hal ini. Lalu setelah menuruti saran dari Ron, Harry kembali melanjutkan penglihatannya kepada Voldemort hingga akhirnya Harry tahu di mana posisinya sekarang. Di pelabuhan dekat Hogwarts, Voldemort menyuruh Lucius buat segera membawa Snape menghadap kepadanya. Karena ularnya yang selalu nempel sama Voldemort, mau nggak mau Golden Trio juga harus segera menyusul ke sana kalau mau menghancurkan seluruh Horcrux milik Voldemort. Kemudian dengan melewati medan perang yang lagi panas-panasnya, Golden Trio berhasil menuju tempat yang dimaksud Harry. Di sana mereka menguping dulu pembicaraan yang sedang dilakukan antara Voldemort bersama Snape tentang tongkat Elder yang hanya bisa setia kepada pemilik sesungguhnya. Karena Snape adalah orang yang sudah membunuh pemilik sebelumnya, maka otomatis tongkat itu adalah kepunyaannya. Maka dari itu Voldemort harus membunuhnya dulu kalau mau memiliki kesetiaan dari tongkat Elder sepenuhnya. Sadar dirinya akan segera dibunuh, Snape pun segera berusaha buat menghindar. Namun sia-sia, Voldemort seketika langsung melumpuhkannya serta menyuruh Nagini buat menghabisi Snape saat itu juga. Lalu setelah itu dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Nagini. Dan kemudian Golden Trio juga segera menghampiri mantan guru mereka yang lagi sekarat itu. Di sisa nafasnya, Severus Snape menunjukkan sisi lembutnya kepada mereka bertiga serta menyuruh Harry buat mengambil beberapa tetes air matanya untuk dibawa ke Pansif. Nagini, kill. Take them. You have your mother's eyes. Lalu beberapa saat kemudian tiba-tiba Voldemort melakukan telepati lagi kepada semua orang. Dia bakalan menarik mundur semua pasukannya sekarang juga, tapi dalam waktu 1 jam ke depan mereka semua akan balik lagi dengan Voldemort yang akan turun tangan langsung menghabisi semua orang di sana. Kecuali jika Harry Potter mau menyerahkan diri kepadanya di hutan terlarang untuk menghadapi takdirnya dan menyelamatkan semua orang. Harry Potter, I therefore command my forces to rid magical blood spilled in Sotero. Join me in the Forbidden Forest. Singkat cerita, semua pasukan Voldemort pun segera ditarik mundur dan pasukan Hogwarts semuanya berkumpul di dalam kastil. Lalu setibanya Golden Trio di sana, Harry melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Semua orang telah berjuang habis-habisan, bahkan gak sedikit dari mereka yang gugur di pertempuran ini, termasuk Profesor Lupin, Nymphadora, dan juga Fred Weasley. Lanjut, Harry pun segera pergi ke Pansif di ruangan Dumbledore buat melihat memori yang mau ditunjukkan Profesor Snape kepadanya. Di memori itu, Harry melihat Profesor Snape yang sangat mencintai ibunya walaupun Lily lebih memilih James daripada dirinya. Snape jugalah orang yang udah bersikeras meminta kepada Dumbledore buat nyembunyiin keluarga Harry dari Voldemort dan rela melakukan apapun sebagai bayarannya.
Meskipun pada akhirnya mereka semua dihianati oleh Peter Pettigrew dan Lily pun tetap terbunuh pada malam itu. Just like your father. Hide her. Hide them all. Sejak saat itulah Snape bekerja kepada Dumbledore menjadi mata-mata dalam pasukannya Voldemort, sekaligus menjaga Harry diam-diam setelah Voldemort bangkit kembali, meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Dan terakhir, Snape jugalah yang sudah mengirimkan sebuah Patronus untuk menunjukkan kepada Harry letak pedang Gryffindor waktu malam itu di hutan. Lazy, arrogant. Kemudian ketika Dumbledore berhasil menghancurkan sebuah Horcruxnya Voldemort yang berupa cincin, saat itu efeknya kepada Dumbledore sangat parah. Dan dapat dipastikan Dumbledore bakalan mati dalam waktu setahun. Sehingga beliau pun merencanakan agar Snape harus terlihat seperti membunuhnya. Karena hanya dengan begitu Voldemort bisa percaya sepenuhnya kepada Snape. Lanjut, Harry melihat Snape begitu terpukul ketika tahu kalau Harry pada akhirnya harus mati di tangan Voldemort. Karena di saat malam Lily terbunuh secara nggak sengaja, sebagian dari jiwa Voldemort terkunci ke satu-satunya makhluk hidup yang ada di sana, yaitu Harry. Itulah sebabnya dia bisa berbahasa ular serta pikiran mereka bisa terhubung satu sama lain, hingga kenapa dia bisa mendeteksi keberadaan Horcrux lainnya. Itu semua karena Harry sendiri juga adalah salah satu dari Horcruxnya Voldemort yang nggak sengaja dia ciptakan. You want to keep her safe. The boy survives. Doesn't need protection. The Dark Lord is gone. Harry himself. Voldemort lives inside him. The boy must die. Lalu setelah selesai melihat semua kenyataan tersebut, Harry memilih menerima takdirnya dengan menyerahkan diri kepada Voldemort. Kemudian dia berpamitan sebentar dengan dua sahabatnya dan segera menuju hutan terlarang sendirian. Where have you been? We thought you went to the forest. There's a reason I can hear them. Kill the snake and then it's just him. Di jalan, Harry ngambil snitch warisannya Dumbledore yang ternyata berisi batu kebangkitan. Lalu menggunakan batu tersebut, dia memanggil kedua orang tuanya serta Sirius dan juga Lupin untuk menemaninya di perjalanan memenuhi takdir yang harus dihadapinya. Why are you here? All of you. Nearly there, son. We'll tell him what his mother and father died for. Does it hurt? Dying. Sekarang tibalah Harry di tengah-tengah hutan terlarang. Di sana juga ada Hagrid yang menjadi tawanan mereka, serta Voldemort yang sudah menunggu dari tadi. Harry lalu maju ke depan dan saat itu juga Voldemort membunuhnya tanpa perlawanan. Kemudian Harry tiba-tiba kebangun di alam bawah sadarnya. Di sebuah tempat asing dia melihat sesosok kecil mengerikan gak berdaya. Setelah itu dia juga disambut oleh Dumbledore. Beliau ngasih tahu kalau yang barusan terbunuh bukanlah Harry, melainkan Voldemort secara nggak sengaja sudah menghancurkan Horcruxnya sendiri yang berada di dalam tubuh Harry. Lalu sebelum Dumbledore pergi, beliau juga mengatakan kalau bantuan pasti akan selalu diberikan di Hogwarts. As they say, your party. You were the Horcrux he never meant to make. Help will always be given at Hogwarts, Harry, to those who ask for it. Lanjut, di hutan terlarang, Voldemort menyuruh Narcissa, ibunya Draco Malfoy, buat memeriksa tubuh Harry yang tergeletak di tanah. Namun sekali lagi Harry berhutang nyawa kepada keluarga Malfoy. Ibunya Draco berbohong kepada Voldemort dan juga seluruh Death Eater yang ada di sana dengan mengatakan Harry benar-benar sudah mati. Dead. Sesaat matahari pun sudah mulai timbul. Pagi itu Voldemort dengan pasukannya membawa mayat Harry yang digendong Hagrid kepada teman-temannya di Hogwarts. Di hadapan semua orang di sana dengan bangganya dia mengumumkan kematian Harry serta menyatakan kemenangannya. Lalu mengajak semua orang di Hogwarts buat ikut bersamanya kalau nggak mau mati. Terlihat cuma Draco yang bersedia menyeberang ke pasukan Voldemort. Kemudian diikuti oleh Neville Longbottom yang menyatakan perlawanan mereka meskipun tanpa Harry. Seraya mencabut pedang Gryffindor dari topi seleksi yang dipegangnya. Dan bersamaan dengan itu Harry juga segera melompat dari gendongan Hagrid serta menunjukkan kalau sebenarnya dia belum mati. Lalu bergegas untuk gabung bersama seluruh teman-temannya ke dalam kastil. No! Silence! Harry Potter is dead! Doesn't matter that Harry's gone. Stand down, Neville. Friends, family, they didn't die in vain. But you will.
Because you're wrong. For all of us. It's not over. Voldemort menjadi sangat marah sekaligus ketakutan karena usahanya buat ngebunuh Harry gagal lagi. Dia pun kembali menyuruh seluruh pasukannya buat menyerang kecuali Malfoy family yang terlihat pergi dari sana. Dalam perang Hogwarts Jilid 2 ini, Voldemort turun tangan langsung buat menghadapi Harry. Lalu ketika melihat Harry dikepung oleh Voldemort dan juga Nagini, Ron sama Hermione segera mengalihkan perhatian dari ularnya, sehingga Harry bisa berhadapan langsung 1 lawan 1 dengan Voldemort. Tapi meskipun begitu, Harry masih terlihat kesusahan dan cuma bisa menghindari serangan dari Voldemort, karena memang kali ini lawannya benar-benar beda serta terlalu kuat juga. Lanjut, Harry memancing Voldemort hingga mereka berdua tiba di halaman luar kastil, dan disinilah terjadi bentrok sihir yang benar-benar dahsyat antara dua orang ini. Pindah lagi ke keadaan di dalam kastil, pasukan Voldemort juga tampak sangat tersudut. Bahkan Bellatrix Lestrange berhasil dibunuh oleh ibunya Ron. Dan Neville juga berhasil menebas kepala Nagini ketika hendak menyerang Ron sama Hermione. Di luar, bentrok sihir antara Harry bersama Voldemort sesaat terputus ketika Voldemort menyadari kalau semua Horcruxnya sudah benar-benar habis, hingga dia pun sudah nggak abadi lagi sekarang. Saat di puncak emosi itulah dia melancarkan lagi serangannya kepada Harry. Cuman karena tongkat Elder yang dipakai Voldemort dari awal nggak pernah jadi milik Snape, itu berarti tongkatnya juga bukan milik Voldemort. Maka dari itu dia nggak bakalan bisa memanfaatkan kekuatan sepenuhnya dari tongkat Elder, sehingga serangannya kepada Harry jadi memantul, lalu mengenai dirinya sendiri serta membuatnya mati dan lenyap dari dunia ini. Kemudian dengan matinya Voldemort, mereka semua pun akhirnya memenangkan perang Hogwarts dan dunia sihir bisa terselamatkan. Kemudian setelah memenangkan perang ini, Harry bisa dengan puas melihat senyum terpancar dari semua orang. Dan begitu juga dengan dua sahabatnya, Ron sama Hermione yang sudah resmi jadian. Sekedar berjalan-jalan keluar kastil, Harry menceritakan kepada dua sahabatnya kenapa tongkat Elder nggak bisa menjadi milik Voldemort. Hingga akhirnya Harry bisa memenangkan duel tersebut. Karena dari awal tongkat tersebut adalah milik dari Draco, karena dialah yang sudah melucutinya dari tangan Dumbledore. Cuman setelah Harry berhasil merebut tongkatnya Draco malam itu di Malfoy Manor, secara otomatis The Elder One juga sudah sah menjadi miliknya dan hanya setia kepada Harry. Karena itulah serangan Voldemort sampai berbalik kepada dirinya sendiri. Setelah itu Harry malah mematahkan tongkatnya karena tongkat tersebut pasti akan selalu jadi rebutan, sehingga memungkinkan bakalan lahir Voldemort baru di dunia ini. Dan film pun ditutup dengan keadaan damai 19 tahun setelahnya, di mana Golden Trio sudah tumbuh bersama keluarganya masing-masing dan lagi bareng-bareng buat nganterin anak mereka yang juga sudah bisa bersekolah di Hogwarts. Ron menikah dengan Hermione, mereka mempunyai dua orang anak bernama Rose dan Hugo Weasley, serta Harry yang juga sudah menikahi Ginny hingga memiliki 3 orang anak bernama James, Albus, dan terakhir Lily Potter. The end. Well, akhirnya selesai juga ya maraton Harry Potternya. Gimana nih pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar ya, Universe. So ikutin terus updatean dari channel ini karena di next video tentunya kita bakal seru-seruan bareng lagi dengan film-film keren lainnya. Sekian dulu dari gue, like aja jika kalian suka. Gue Zai pamit, see you.